ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang karena mereka tidak senang dengan, sebenarnya tidak senang dengan kemenangannya Pak Prabowo, tapi semakin tidak senang karena di samping Pak Prabowo ada Pak Jokowinya. Apa yang didengar selama ini tentang kehadiran masyarakat berduyun-duyun di depan rumah Jokowi itu real. Kan tuduhannya adalah ada yang bayar pakai bus-bus yang disewa untuk datang dan berpura-pura sebagai fansnya Jokowi. Dari apa yang kami pelajari, dari diskusi kami memutuskan Prabowo itu memang real didukung oleh Pak Jokowi sekarang, dan Pak Prabowo itu tidak seburuk seperti yang selama ini barangkali disangkakan banyak orang, termasuk PSI sendiri. Singkat berita sekarang juga menghadirkan Ade Armando. Dia di PSI, jadi kalau kita tanya soal apa yang dilakukan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, mungkin dia orang yang paling bisa menjawab dibanding Pak Presiden Prabowo sendiri. Bang Ade, makasih ya. Ya, sudah hadir di Singkat Berita. Bayu seperti biasa berlebihan. Ya, masa sih? Enggak. Tapi saya mau bilang gini, apapun nanti jawaban saya tidak mewakili PSI sendiri dan tidak mewakili pemerintah ya. Ya, dimengerti. Tapi bisa lah kemudian bagi kita semua nih, analisa dari PSI yang berada di dalam koalisi ketika Pilpres kemarin, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Kan nggak ada yang bisa menjawab ini secara langsung, Bang Ade, kecuali Pak Presiden. Gitu. Saya cuma pengen tahu, Bang Ade analisanya apa? Pak Prabowo tuh kemarin, waktu acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, dia bilang, saya bilang curhat, colongan curhat. Ada yang mau mengganggu hubungan baik saya dengan memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Siapa tuh menurut Bang Ade? Kalau siapa persisnya secara spesifik tentu aja hanya Pak Prabowo yang bisa jawab kan. Bahkan kami di PSI sendiri cuma bisa mengira-ngira ya. Tapi satu hal kan kira-kira gini. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang datang tanpa konteks. Dia itu merespons apa yang terjadi dalam mungkin beberapa bulan atau bahkan sejak awal kemenangan beliau tahun lalu. Memang terasa sekali secara sangat jelas ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang karena mereka tidak senang dengan, sebenarnya tidak senang dengan kemenangannya Pak Prabowo, tapi semakin tidak senang karena di samping Pak Prabowo ada Pak Jokowinya. Gabungan antara Prabowo dan Jokowi ini betul-betul menurut saya bagi kalangan tertentu dianggap sebagai sebuah petaka ya. Petaka dalam arti begini. Pak Jokowi harus diakui sebagai orang yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun. Paling gampang yang kita gunakan sebagai indikasi adalah hasil-hasil survei. Menjelang dia turun itu sangat tinggi ya. Sekarang mungkin udah turun antara lain karena adanya propaganda terus-menerus dari kalangan yang saya sebut tadi untuk menjatuhkan nama Jokowi. Nah, masalahnya Jokowi itu terus-menerus terlihat masih di dekat Pak Prabowo. Pak Prabowo masih terlihat merasa bahwa Jokowi adalah salah seorang sahabatnya yang perlu diajak bicara, yang kadang-kadang dimintai pendapatnya, dan tentu saja di situ ada Gibran. Di kemarin kan Pak Prabowo bilang, kalau bicara politik ya Pak Jokowi dengan guru Pak Jokowi, saya. Betul. Kan? Nah itu juga adalah sebuah indikasi bahwa Pak Prabowo ingin mengatakan, Anda ingin memecah saya dengan Pak Jokowi, tapi Anda nggak akan bisa. Karena buat saya Pak Jokowi adalah guru saya paling tidak dalam hal politik. Jadi kembali ke pertanyaan Anda tentang siapa itu, adalah orang-orang yang sebetulnya marah dengan Pak Jokowi, dan kemudian tidak sepenuhnya marah dengan Pak Jokowi saja ya, marah karena mereka kalah dulu ya. Kemudian Pak Prabowo-nya menang, tapi Pak Prabowo menang itu saja masih lumayan. Yang menjadi lebih buruk adalah karena Pak Prabowo sekarang berada bersama-sama Pak Jokowi. Spesifik soal izinkan saya juga menganalisa Bang Ade ya. Siapa yang nggak suka Pak Prabowo masih dekat sama Jokowi, masih suka sowan ke Solo, walaupun Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, udah mantan presiden, yang kalah di Pilpres kemarin. Langsung nih, kalau saya nih berpikiran gini, mungkin juga banyak pemirsa Singkat Berita yang mengatakan ini mungkin pendukung Pak Jokowi dulu, terus udah nggak jadi pendukung Pak Jokowi
gitu, karena satu dan lain hal. Apakah ini? Gitu? Kalau saya tidak akan menyebut itu, ya. Yang pertama-tama harus disebut tentu saja adalah kita sebut nama aja, adalah kubu PDIP. Nah, ya. Atau partai politik yang merasa kalah dan merasa dikhianati sama Pak Jokowi, PDIP. Betul. Itu PDIP, itu satu ya. Oke. Kedua adalah seperti yang Anda sebut, ya. Adalah kalangan yang semula adalah para pendukung Jokowi, tapi dalam konteks Pak Jokowi itu dekat sama PDIP, ya. Oke. Dia bukan orang PDIP. Ini sebagai contoh. Saya adalah seorang Ganjar waktu itu di masa lalu, ya. Sampai tahun berapa ya sebelum akhirnya PSI memutuskan untuk mendukung Prabowo. Bahkan PSI sendiri mendukung Ganjar kan, ya. Tidak mendukung PDIP tapi mendukung Ganjar. Ini cukup banyak kan orang-orang ini, ya. Termasuk para pendukung saya waktu itu. Nah, orang-orang ini percaya bahwa Ganjar adalah calon pemimpin masa depan kita. Nah, begitu Pak Jokowi menyatakan bahwa atau terlihat menjauh dari Pak Ganjar, yang antara lain sebetulnya disebabkan karena sikap PDIP sendiri ya. Begitu menjauh Pak Jokowinya, mereka marah dengan Pak Jokowi, ya. Karena tadi PDIP sih pertama-tama punya hak yang walaupun terasa seperti childish ya, kekanak-kanakan, tapi paling tidak mereka bisa bilang, lo kan orang PDIP, ya, lo kan anggota petugas partai kami. Kenapa kamu pergi meninggalkan kami ya? Tapi itu PDIP. Dan kita bisa bilang ya PDIP berhaklah mengatakan itu. Nah yang ini adalah orang-orang yang bukan pendukung PDIP, tapi mendukung Ganjar. Dan kemudian sakit hati karena Jokowi pindah. Dan pindahnya tuh ke Prabowo. Prabowo buat mereka adalah sebetulnya orang dianggap sebagai orang yang sama sekali tidak pantas menjadi presiden Indonesia. Karena masa lalunya. Nah, mereka melihat kok bisa-bisanya sekarang Jokowi itu pindah ke sana. So, kombinasi dari dua kubu ini, ya, kira-kira menurut saya yang sampai sekarang belum bisa menerima kenyataan bahwa pertama Prabowo udah menang dan Prabowo menang itu antara lain karena didukung Jokowi dan didukung oleh Gibran. Buat mereka ini adalah sebuah fakta yang terus-menerus bagi mereka harus dilawan, harus didegradasikan ya. Walaupun Pilpres sudah selesai. Walaupun sudah selesai jauh ya. Pilpres sudah selesai ya. Tapi kan Pak Jokowinya ada di sana sampai sekarang. Itu yang mereka inginkan agar disingkirkan. Mereka ingin agar Prabowo melihat Jokowi bukan sebagai sahabat lagi. Jokowi itu adalah beban ya. Karena itu dan bahkan saya bahkan berpikir lebih jauh dari situ. Mereka sangat khawatir kalau duet Prabowo Jokowi ini sukses ya dan panjang, ini akan memapankan di establishment ini adalah Jokowi dan Prabowo ini, Prabowo dan Jokowi maksud saya, itu akan terus bertahan pertama sampai 2029 ya. Dan jangan salah, kata siapa Prabowo akan meninggalkan panggung di tahun 2029. Saya sih melihat beliau ini adalah orang yang sehat ya. Betapapun orang bilang wah udah sakit atau segala macam, I don't think so, ya. Saya melihat dia sehat kok. Ya. Walaupun 2029 usia Pak Prabowo mungkin sudah hampir 80 ya. Hampir 80. Ya. Tapi ya kita lihat aja sekarang. Sekarang pun ada begitu banyak politisi di dunia yang berusia bahkan sampai 90 bahkan ya. Nah, jadi masih bisa bertahan 2029 sampai 2034. Tapi yang lebih penting buat mereka adalah kalau itu dilanjutkan, maka orang yang akan menjadi wakil presidennya akan tetap Gibran. So, kombinasi antara Jokowi dan Prabowo ini akan terus bertahan. Dan satu lagi, dan menjadi lebih menakutkan buat mereka adalah sebuah bayangan. Kalau 2034, yang maju lagi adalah sebagai presidennya adalah Gibran. 2 kali sebagai wakil presiden, 2034 udah siap untuk maju sebagai presiden. Jadi, Bang Ade, ini sebenarnya Prabowo sama Jokowi dekat, orang-orang nggak mau tuh karena nggak suka sama Pak Jokowi dong ya? Sebetulnya, walaupun koreksian sedikitnya begini, intinya adalah yang diserang adalah Jokowi. Ya sekarang aja Jokowi diserang terus-menerus. Misalnya paling gampang tuh cerita tentang kemarin Najwa Shihab datang ke Solo itu. Itu kan di satu sisi ada sebagian yang mengatakan bahwa Najwa sekarang melihat bahwa sebetulnya apa yang didengar selama ini tentang kehadiran masyarakat berduyun-duyun
di depan rumah Jokowi. Itu real. Kan tuduhannya adalah ada yang bayar pakai bus-bus yang disewa untuk datang dan berpura-pura sebagai fansnya Jokowi. Tapi itu kan memang pernah dilakukan sama Jokowers. Dan mereka tahu memang langkah-langkahnya seperti itu katanya waktu itu. Hafal mereka. Gini loh, kalau saya saja sebetulnya diajak nih. Saya cuma merasa it's too much aja lah. Saya harus naik pesawat. Ada satu rombongan nih. Bang Ade ikut dong. Jadi sekitar 20 orang gitu loh. Dari Jakarta. Naik pesawat. Datang ke sana. Ya. Saya diajak untuk ikut ke sana. Saya nggak ikut. Sayang. Iya. Oh, saya nggak ikut. Iya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Yang mana yang benar gitu loh. Kan kalau itu saya nggak pernah pertanyakan. Saya yakin itu benar. Kan ada video-videonya. Kan kita bisa lihat lah. Baik ya. Anda juga jurnalis kan. Anda bisa tahu bahwa ini adalah ngarang nih orang-orang nih. Atau orang-orang itu betul-betul adalah orang-orang yang emang dia kepengen ngelihat Pak Jokowi. Dan begitu bisa salaman sama Pak Jokowi. Itu adalah sebuah, ya taruhlah kebanggaan lah. Bisa dia save. Dia sebarkan di keluarganya. Tapi poin saya adalah itu kan real, ya. Tapi sekarang Najwa seperti kemudian dikatakan, tuh Najwa jadi bisa melihat langsung bahwa itu benar. Sementara kelompok yang nyinyir tetap bilang, Najwa membongkar kebohongan. Tetap dibilang kebohongan. Sementara Najwa sendiri menunjukkan bahwa ya dia lihat dan dia percaya dengan apa yang terjadi. Saya ingin gunakan contoh ini sebagai contoh tentang betapa remehnya, betapa betapa rendahnya ya tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi ini. Dan itu setiap hari, apalagi kami di PSI kan, betapa capeknya kami harus menjawab atau nggak usah menjawab, harus merespons, harus bereaksi lah ya terhadap serangan-serangan terhadap Mas Kaisang kami, ya, yang nggak ada salah, nggak ada dia dibikinin ada sebuah meme AI gitu, dia pakai kaos yang saya anak presiden terkorup gitu kan. Padahal nggak pernah ada itu ya. Tapi terus itu disebarkan dan orang rame-rame mengomentari itu. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, saya sih percaya sebetulnya yang diserangnya adalah Jokowi. Ya. Cuma nggak bisa juga dibilang nggak ada sepenuhnya serangan terhadap Prabowo. Orang-orang tuh begini, mereka ini, kalangan ini agak pengecut sih menurut saya. Jadi mereka tuh nggak berani, mereka sebetulnya anti Prabowo dulunya, ya. Dan sekarang pun mereka masih menganggap Prabowo itu salah dipilih sebagai seorang presiden. Tapi mereka nggak berani untuk secara secara jantan gitu ya, secara terbuka mengecam, mengkritik, menyerang Prabowo. Karena dia tahu betapa Prabowo itu sangat kuat. Historinya kan susah juga sih ya. 2014-2019 kan Pak Prabowo sama Jokowi rival. Kenceng banget itu kan. Banget. Siapa yang nyangka mereka kemudian bersatu kan. Itu jadi agak susah itu memang dibayangkan. Sakitnya tuh di sini katanya. Tapi masalahnya gini, Saya kebayang maksudnya Bang Ade. Oke. Tahun 2019 ketika dia bergabung, ya. Even me, bahkan saya waktu itu masih menganggap ya kalau 2024 mereka Prabowo maju lagi, ya, ya dia masih dalam posisi seperti 2019 sebetulnya. Benar. Dan Jokowi digantikan oleh Ganjar. Ya, jadi ketika itu kami memang melihat bahwa yuk kita dukung Ganjar berhadapan lagi sama Prabowo. Semua begitu kayaknya Bang. Makanya, ya. Nah kalau kami untungnya kami memperoleh jadi kami kan dibenci sekali oleh PDIP, diserang terus kan. Jadi ketika PSI mendukung Ganjar, kita malah dihabisi oleh PDIP, malah disuruh menurunkan semua spanduk, baliho dukungan kita terhadap Ganjar, ya. Dan kita dimarah-marahin oleh para pimpinan PDIP. Itu membuat kami merasa, loh kok gini ya? Kami kan sama sekali tidak berusaha menusuk dari belakang PDIP nih, ya. Kami sebetulnya memang mencintai Ganjar. Tapi akibat itulah akhirnya kami kehilangan atau berkurang nih rasa simpati kami terhadap Ganjar karena kita diserang oleh partainya Ganjar. Dan Ganjar tidak melindungi, tidak membela lah, ya, di hadapan para petinggi PDIP tersebut.
ketika itu masih kami ragu-ragu, berada di sampai tahap di mana kami mengatakan bahwa PSI itu sempat mengatakan mungkin tahun 2024 ini kita nggak dukung siapa-siapa ya. Karena kami belum suka sama Prabowo kan. Ya, oke. Tapi kemudian datanglah Prabowo ke kantor dan kemudian datanglah isyarat dari Pak Jokowi yang bilang bahwa PSI mulailah ngobrol-ngobrol sama Prabowo. Jadi kami bisa mengenal dia. Itu kan isyarat buat kami bahwa please support Prabowo aja lah kali ini. Oke. Jadi akhirnya kami karena itu akhirnya memutuskan untuk belajar tentang Pak Prabowo dan akhirnya dari apa yang kami pelajari dari diskusi kami memutuskan Prabowo itu memang real didukung oleh Pak Jokowi sekarang dan Pak Prabowo itu tidak seburuk seperti yang selama ini barangkali disangkakan banyak orang termasuk PSI sendiri. Jadi kami diuntungkan oleh kebencian PDIP terhadap atau kemarahan PDIP terhadap PSI. Kalau nggak terjadi itu, bayangkan kami akan tetap dukung Ganjar waktu itu. Iya, oke. Jadi ya, terbayang kalau dari sisi waktu Pilpres tersebut. Ya. Saya mau sedikit fokus ke PD Perjuangan yang PSI tahu, yang Bang Ade di dalam PSI juga tahu gitu. Tanpa bermaksud untuk menuduh nih ya mengenai PD Perjuangan, Bang masih ada yang begitu sakit hatinya terhadap Pak Jokowi setelah Pilpres kemarin. Apa memang semua PDI Perjuangan atau hanya sebagian aja sih Bang? Oke. Saya duga sebagian atau bahkan saya percaya sebagian. Ya. Tapi memang artinya ada banyak juga orang-orang yang cukup adil lah ya. Orang-orang PDIP kan pada dasarnya partai orangnya pinter-pinter ya. Atau barangkali partai Wong Cile yang Wong Cile-nya tuh sangat mencintai Jokowi. Ya. Tapi persoalan ini kan yang menentukan persoalan ini adalah mereka yang berada di pucuk pimpinan. Ya, elit politiknya. Elit politiknya. Elit partai. Nah, elit politiknya pun tidak sama. Kita tidak bisa generalisasi semua orang di DPP PDIP itu anti Jokowi, ya. Sebagai contoh, saya akan menyebut nama Bambang Pacul, ya, atau bahkan Puan Maharani, ya, sebagai nama tokoh-tokoh yang sebetulnya dia itu nggak anti amat sama Jokowi, atau bahkan tidak anti terhadap Jokowi. Dalam politik, ya politisi harus begitu sebenarnya, ya kan? Yang mana yang seharusnya begitu? Harus melihat kenyataan. Persis. Bagaimana kemudian memenangkan Pilpres atau kalah dalam Pilpres itu hal biasa dalam politik. Jadi bahasa saya ada yang nggak baperan sebenarnya di PD Perjuangan. Sebenarnya. Dan gini, sebetulnya bahkan kan penolakan PDIP sekarang atau kebencian PDIP sekarang terhadap Jokowi ini nggak ideologis sama sekali. Bukan karena garis ideologinya Jokowi atau garis politiknya Jokowi itu berseberangan sama PDIP. Ya, bukan itu, ya. Ini lebih karena sakit hati. Sakit hati itu dan baperan yang kelewatan yang tadi ada kritikan harusnya ya sudah kalau saja waktu itu misalnya gini. Pertama kali pecahnya hubungan antara PDIP dengan Jokowi itu menyeruak luas atau sangat besar. Itu mau tidak mau kita harus menyebut tentang turnamen Piala Dunia, ya. U17. U20. Ya kan? U20 ya. Yang U17 akhirnya jadi gantinya. Iya. Oke. U20 ya. Buat saya nggak masuk akal tuh. Bahwa orang-orang PDIP tidak merasa perlu untuk mengontak Pak Jokowi untuk mengatakan, Pak, kami minta maaf. Tapi kami rasa kami tidak bisa mendukung Piala Dunia ini. Yang terjadi bukan itu. Tiba-tiba keluar pernyataan dari Mas Ganjar sama siapa? Koster. Di balik Iwan Koster yang bilang bahwa kita menolak. Itu buat saya itu kurang ajar betul. Lagi pula Jokowi itu orang PDIP, ya. Bu Mega bisa telepon atau Mas Hasto bisa nelfon lah, ngasih tahu bahwa ini suasananya memang saya tahu tidak menyenangkan, tapi kami terpaksa tidak mendukung. Misalnya begitu. Tapi itu kan itu adalah pertama kali di mana itu pecah sebetulnya. Perang itu pecah. Ya. Nah, saya mau bilang kembali ke Anda, kan Anda bilang Anda menggambarkan orang-orang PDIP itu seharusnya being a politician. Mbok ya pinter-pinter lah, nggak usah lah nyakitin orang secara terbuka. Ya taruhlah Anda nggak setuju sama garis politiknya Jokowi, ya nggak perlulah Jokowi dicampakkan,
bilang bahwa dia itu cuma petugas partai gitu ya. Nah, tapi karena itu dilakukan terus, akhirnya hubungannya menjadi pecah. Nah, ini sekarang yang jadi masalah lebih di bapernya PDIP karena merasa menuduh atau percaya Jokowi itu berkhianat. Yang sebetulnya buat kami, enggak, lu yang mengkhianati Jokowi kemarin. Dan buat kami, ya kami senang bahwa Jokowi itu keluar. Tapi nggak vice versa, Bang. Sebenarnya Pak Jokowi juga bisa berbaik-baik sama PDI Perjuangan. Seperti selama ini Pak Jokowi mampu melakukan banyak hal yang orang nggak kira dalam politik kan. Ya, dan itu sudah dilakukan. Ya. Sebenarnya udah. Ya maksud saya gini, kita jujur lah. Jokowi itu sakit hatinya dengan PDIP. Udah lama. Ya. Ingat kan yang dipanggil ke kantor Bu Mega, dikuliahin atau apa yang dia duduk di, yang dibikin ada selfie-nya segala macam. Dipanggil petugas partai, dimarah-marahin, dan bukan dimarahin, disindir ya di sebuah acara, di berbagai kesempatan. Ketika itu Jokowi sudah sebenarnya punya hak sepenuhnya untuk bersikap ya udah konfrontatif. Saya yang presiden loh. Tapi enggak ya. Tapi enggak kan, sama sekali enggak. Ya memang ada persoalan ketika Bu Mega minta agar partai kita harusnya dapat menteri lebih dari 4 atau 5, dia bilang harusnya 9 lah ya. Ya Jokowi kan bilang ya udahlah, nggak usah dapat 5 aja, masih marah-marah. Satu korup lagi gitu kan. Nah, kembali ke tadi, sebetulnya Jokowi sudah cukup lama sebetulnya memendam kesedihan. Dan jangan pernah lupa, dia itu memutuskan untuk mendukung Ganjar. Sebetulnya, aslinya ya. Dan di saat-saat kemudian perkembangannya menjadi oke, kalau gitu gimana kalau Ganjar menjadi wapresnya Prabowo? Karena paling tidak Prabowo pernahlah menjadi presiden, tapi pendampingnya Ganjar. Buat dia itu udah perfect. Tapi yang nggak mau kan PDIP. PDIP bilang, wah enggak dong. Waktu itu kebetulan Ganjar suaranya masih bagus kan? Ya enggak dong, Ganjar yang jadi presiden. Memang bagi PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini ada situasional sejak Piala Dunia U20 itu yang belum sepenuhnya bisa disembuhkan nih sekarang ya. Tapi kan kita semua udah ngedengar Bu Mega bilang PDI Perjuangan akan jadi mitra strategis pemerintah. Ternyata itu belum menyembuhkan luka antara PDI Perjuangan yang sekarang kan? Betul. Itu artinya sama Pak Prabowo nggak apa-apa. Tapi again sama Pak Jokowinya belum. Nah itu masalah utama dari PDIP itu. PDIP itu seperti tadi politisi yang nggak paham situasi. PDIP harus ada di kepalanya kesadaran bahwa sebetulnya bagi Prabowo Jokowi itu penting. Ya, Anda boleh nggak suka dengan itu. PDIP bisa-bisa saja sebetulnya merasa bahwa nggak benar nih ya. Ya tapi you have to accept that. Realita politiknya adalah dalam politik faktanya adalah beberapa survei pada waktu itu sebelum Pilpres Pak Jokowi memang masih punya popularitas tinggi. Sehingga suara orang yang didukung atau disokong dia di Pilpres pengaruh itu ya. Betul, sangat pengaruh. Nah sekarang masalahnya kemudian PDIP terus-menerus menunjukkan di depan publik mengirimkan message seperti ini. Kami ingin mendekat pada Prabowo, tapi tidak pada Jokowi. Ya nggak bisa dong bro, sis. Ya, Jokowi ada di sana, Gibran ada di sana. Jadi balik ke Pak Prabowo bilang ada yang ingin memecah saya dengan Pak Prabowo itu. Dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Jokowi itu lebih ke, ini kalau di dalam partai politik. Kalau saya nih. PDI Perjuangan. Kalau saya partainya PDI Perjuangan. Walaupun hanya sebagian orang di situ. Hanya sebagian, tapi poinnya ini sebagian yang berkuasa. Yang mungkin nanti orang selalu bertanya ke saya, Mas kalau Hasto itu jadi ditangkap, artinya terbukti bersalah dan akhirnya masuk penjara, akan berubah nggak PDIP? Nah itu yang menarik. Tapi itu nanti lah ya. Nanti ya? Nanti. Episode lainnya ya? Nggak, maksud saya ya. Maksud saya adalah, nah PDIP itu seperti menunjukkan bahwa kami akan mau bergabung dengan Prabowo kalau tanpa Jokowi. Ini yang ditolak oleh Prabowo. Makanya menurut Bang Ade ini akan sulit.
saya sih percaya bisa diterima oleh Pak Prabowo ya. Orang tuh seperti menganggap enteng Prabowo. Orang tuh salah melihat Prabowo sebagai he's nothing, dia itu hanya politisi pragmatis yang cuman ingin merebut kekuasaan and that's it, ya. Enggak, dia jauh lebih pintar dari itu. Anda kalau ngobrol sama dia, dia akan bisa menyebut, iya tuh ada di buku apa, dia akan menyebut buku di situ dibilang begini, dan itu bukan buku-buku recehan, buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terkenal ya, yang bahkan saya aja sebagai dosen, ya kebetulan saya kan bukan dosen politik ya, nggak tahu tuh, ada buku itu ya gitu ya. Dan kalau saya cek kemudian benar buku itu ada dan isinya emang seperti yang disebut oleh Prabowo. Poin saya adalah dia orang pintar. Dan dia, karena dia pintar, dia banyak baca buku, dia mencontoh dari berbagai tokoh-tokoh yang ada di dunia ini. Dia adalah orang yang nggak akan tuh. Saya sudah bertahun-tahun bersama Jokowi. Saya menang karena didukung Jokowi. Bukan menang karena tapi dengan melibatkan Jokowi. Dan ada Gibran. Sekarang saya udah menang. Saya lepeh deh Jokowi. Nggak mungkin. Itu hanya bisa terjadi kalau pemimpinnya orang-orang PDIP, maaf ya. Maksud saya adalah serendah itulah cara berpolitiknya. Kalau Prabowo it won't, dan dia bilang berapa ruginya saya bersama Jokowi. Di titik ini berarti Bang Ade mau bilang Prabowo Jokowi tetap akan solid. Saya percaya mau siapapun yang mengganggu dan segala macam. Saya percaya akan tuh karena gini. Jokowi sendiri adalah orang yang sangat santun, sangat tahu diri, dia nggak akan mungkin menunjukkan bahwa Prabowo salah, dan nggak, dia bahkan menunjukkan bahwa saya nggak cawe-cawe kok. Itu kan cawe-cawe sebuah narasi yang memang dibangun oleh orang yang berusaha memecah Prabowo Jokowi ya, dan ingin mengatakan bahwa sebetulnya Prabowo itu disetir oleh Jokowi. Nggak ada yang menyetir siapapun. Prabowo itu presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Bahwa dia bertanya kepada Jokowi, boleh dong. Ya, guru politiknya. Guru politiknya. Kan? Ya, kalau gitu PDI Perjuangan sekarang sudah melihat ini. Dia udah declare kok akan jadi mitra strategis pemerintahnya Pak Prabowo. Di dalam PDI Perjuangan juga ada yang nggak sebegitu benci sama Pak Jokowi. Kalau kita bilang ada yang benci sama Pak Jokowi, kita mengerti dari analisanya Bang Ade. Pak Prabowo mampu nggak sebagai presiden kemudian menjembatani ini, atau paling nggak Pak Prabowo bisa bertemu Ibu Mega untuk kita nih masyarakat Indonesia melihat, Pak Prabowo bisa menjadi mediator lah gitu di antara semua kisru politik. Kalau dalam pandangan saya, Prabowo hanya akan bersedia bukan hanya bertemu ya, berdiskusi membangun solidaritas dengan Megawati kalau Megawati bersikap lebih rendah hati, lebih bisa menerima Jokowi, lebih menunjukkan bahwa bukan saya yang menentukan ya. Karena Megawati ini kan selama bertahun-tahun itu dialah yang menentukan. Ingat kasus dia dengan SBY kan? Itu 10 tahun betul-betul nggak ada hubungan. Setelah selesai 10 tahun SBY tetap nggak ada hubungannya kan? Setelah Jokowi berkuasa, tetap Megawati nggak mau dengan SBY. Ya. Tapi udah duduk satu meja sih Bang, di beberapa kesempatan. Iya. Udah lebih bagus kan? Pakai ngobrol nggak? Nggak, saya mau bilang bahwa bisa. Bukan Prabowo sebagai mediator, tapi sebagai, ingat kan ada ide tentang presidential club itu? Ya. Kan sebetulnya yang 3 lainnya bersedia SBY, ya kan Jokowi dan siapa dan Pak Prabowo sendiri kan udah sebetulnya menunjukkan bahwa kita sih oke gitu ya. Siapa yang nggak mau? Siapa yang tidak pernah memberikan respons secara positif? Ya kubu PDIP, walaupun Megawati sendiri nggak pernah ngomong apa-apa ya. Nah jadi saya melihat sekarang ini Megawati sudah sangat jelas menunjukkan, atau PDIP sangat jelas menunjukkan bahwa kita kepengen ketemu sama Prabowo. Nggak ada respons dari Prabowo. Yang terakhir kan saya lupa apakah diundang atau ditentukan sebuah tanggal, dan di tanggal itu Prabowo bilang saya ke India. Ya buat orang politik paham lah itu maksudnya apa. Jadi selama PDIP tidak berubah, dan yang tadi Anda bilang kubu yang sebetulnya yang bisa menjadi penentu hubungan adalah
kalau kubu yang tidak anti Jokowi ini nanti bisa lebih berkuasa di PDIP. Dalam hal ini kan kita tahulah, ini Megawati punya 2 putra-putri kan? Ya. Satu Prananda, satu Puan. Puan, ya. Prananda digambarkan oleh banyak orang, saya sendiri tidak pernah kenal beliau ya, tapi yang disebut orang adalah Prananda inilah yang kubunya Hasto, kubunya yang anti lah, Deddy Sitorus, Adian Apitupulu yang anti Jokowi, sementara kubunya Puan tuh yang Bambang Sitorus. Bambang Sitorus. Siapa? Apa Sitorus? Bukan Sitorus, siapa? Bambang Pacul. Bambang Pacul. Oh. Bambang Pacul dan kawan-kawan kan? Iya. Nah, kalau berikut ini setelah Ibu Mega ini begitu. Saya nggak berani katakan setelah, karena saya sih tidak yakin Bu Mega akan diganti. Oke. Ya di Kongres nanti. Tapi bahwa dia lebih memberi ruang bagi kubunya Puan kan bisa. Nah, kalau lebih kubu Ibu Puan, Mbak Puan ini lebih bisa dominan di PDIP, mungkin situasi akan berubah. Oke. Jadi ini bukan persoalan eksternal nih, masalah PDIP itu internal. Ya, itu kira-kira analisanya Bang Ade berkaitan dengan ada yang mau memisahkan saya kata Pak Prabowo dengan Jokowi. Seperti biasa, analisanya Bang Ade walaupun dia ada jauh gitu ya, tapi agak bayang-bayangnya tuh dekat gitu. Entah kenapa ya, pokoknya kita menerima analisa tersebut dengan lapang dada lah. Dalam politik itu semua kan kita terima ya kan. Siap lah. Iya. Nah, apalagi dari Bang Ade Armando. Thank you Bang. Thank you. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Diskusinya pasti akan berlanjut soalnya. Kita tunggu terus. Sampai ketemu. Sampai ketemu.